Assalamualaikum Cuk. Kali ini kita akan membahas film Guna-Guna yang dibintangi Angel Karamoy. Film ini rilis pada tahun 2019 lalu. Film ini menjadi kontroversi bagi beberapa orang, karena ceritanya tidak ada daya kejut untuk penonton. Oke, kita buktikan sama-sama Cuk, kita langsung meluncur ke filmnya. Kisah film ini diawali dengan Reva, yang diperankan Angel Karamoy. Reva adalah mahasiswi yang memiliki kepribadian ceria dan senang bergaul. Akan tetapi semua berubah ketika Reva berumur 21 tahun. Reva menjadi pemurung dan penyendiri. Dia menjadi aneh, menyendiri, menjauhkan diri dari teman-temannya. Saya selaku psikiater yang menangani Reva sejak itu menyatakan Reva mengalami gangguan kejiwaan manic depresif. Pada suatu hari, ibu dan kedua adiknya ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya. Namun saat itu hanya Reva yang selamat, sedangkan ayah Reva dia sedang bekerja di luar kota. Reva dicurigai menjadi tersangka di balik pembunuhan itu, karena hanya Reva yang berada di tempat kejadian. Namun Karina, psikiater yang menangani Reva mengatakan, Reva mengalami gangguan kejiwaan yang disebut manik depresif. Karina pun menyebut Reva sebaiknya direhabilitas. Pihak pengadilan pun memutuskan Reva tidak ditahan, melainkan direhabilitas di rumah rehabilitas Cahaya Pelita. Ke dalam rumah rehabilitasi. Sesampainya di rumah rehabilitas Cahaya Pelita, Reva bertemu dengan Dr. Pablo, pengurus rumah sakit, sekaligus yang akan menanganinya. Keesokan harinya Roy, ayah Reva mendatangi rumah sakit Harapan Pelita dan menemui Reva. Roy tidak percaya bahwa Reva pembunuhnya. Roy pun menanyakan pada Reva siapa pelaku pembunuhnya. Namun Reva selalu menjawab bahwa ada hantu yang selalu mencelakai dirinya. Lantas Roy tidak mempercayai bahwa hantu itu ada. Itu lagi. Pakai logika kamu, nggak ada setan itu. Pada malam harinya Dr. Pablo memasuki kamar Reva. Pablo mengatakan bahwa dirinya tidak percaya bahwa Reva itu gila. Dia akan mencari barang bukti bahwa Reva adalah pelaku pembunuhnya. Saya akan pastikan kamu akan membayar semua perbuatan kamu. Keesokan harinya Karina mendatangi Reva untuk menanyakan kondisinya. Dan dia adalah Devi, sahabat Reva di kampus. Devi adalah satu-satunya orang yang mempercayai bahwa Reva itu tidak gila. Reva menceritakan pada Devi bahwa ia kerap diganggu oleh hantu yang ingin membunuhnya. Devi pun percaya, ia berjanji akan membawakan paranormal untuk mengobatinya. Selama di rumah rehabilitas Reva kerap diganggu oleh 3 hantu yang ingin membunuhnya. Pada hari itu Reva didatangi hantu yang ingin membunuhnya, dan hantu itu berhasil mencelakai Reva, sehingga Reva dilarikan ke rumah sakit. Namun Dr. Pablo tidak mempercayai itu dan berpikir Reva ingin melakukan percobaan bunuh diri. Setelah di rumah sakit, Reva dalam keadaan kritis, sehingga dokter dan perawat lain harus menggunakan alat kejut jantung untuk menyadarkan Reva. Setelah beberapa lama Karina datang dan melihat keadaan Reva, Karina pun selalu berpikir mengapa dia membunuh ibu dan adiknya. Setelah Reva pulang ke rumah rehabilitas Cahaya Pelita, lagi-lagi dia didatangi oleh hantu nenek-nenek yang mencekik dirinya, dan hantu anak kecil yang selalu mencakar dirinya. Pada keesokan harinya, Devi datang dan membawa paranormal ke hadapan Reva. Reva menceritakan kepada paranormal itu, apa yang dia alami.
Saya selalu diganggu oleh makhluk gaib, siang dan malam. Karena mata batin kamu terbuka. Tak lama kemudian paranormal itu mengambil sesuatu di dalam kotak, dan menaburkannya di hadapan Reva. Namun ternyata paranormal itu mencoba memanggil hantu yang selama ini mengganggu Reva. Dan paranormal itu mengatakan, ada 3 hantu yang selama ini mengganggunya, yaitu Nenek Bungkuk, Jurik Jarian, dan Gamet Aresan. Setelah kemunculan hantu Gamet Aresan, ia menyerang paranormal itu dan membuatnya terpental ke pintu. Paranormal itu pun mengatakan bahwa ia tidak sanggup melawan hantu itu, dan tidak bisa menyembuhkan Reva. Setelah paranormal itu pergi, Devi mencurigai adanya guna-guna di dalam diri Reva. Devi mencurigai Roy ayah Reva, karena ia yang tidak ada saat kejadian pembunuhan di rumahnya. Keesokan harinya Devi mencoba mengikuti Roy ayah Reva. Devi mengikuti Roy dari pagi hingga malam. Setelah Roy pulang kembali ke rumahnya, tiba-tiba Devi melihat mobil lain datang, dan ternyata itu Karina. Lantas Devi pun mencurigai Karina yang mendatangi Roy dan memeluknya. Devi yang curiga dengan Karina, ia langsung mengikutinya. Pada malam berikutnya, entah dari mana dia sudah berada di dalam rumah Karina. Tak berselang lama Karina pun datang. Devi memasuki salah satu ruangan yang aneh. Ia menemukan banyak sekali lilin putih dan foto-foto di dinding yang tidak ia kenal. Namun di salah satu foto itu terdapat foto keluarga Reva yang terpajang. Setelah Karina memasuki rumah, ia menelpon Roy ayah Reva. Dan ternyata Karina mempunyai hubungan gelap dengan Roy. Karina memberitahukan bahwa ia yang sebenarnya membunuh keluarganya. Alasannya istri dan anak-anak kamu kan? Itu udah aku singkirin. Kamu yang melakukan itu semua. Setelah Roy mengetahui semuanya, Roy tidak ingin melanjutkan hubungannya dengan Karina. Tak terima dengan keputusan Roy, ia berniat ingin membunuh Reva dengan cara menyuruh ketiga hantu suruhannya itu. Devi yang mengetahui itu langsung menelpon Roy dan menyuruhnya segera ke rumah rehabilitas. Setelah melakukan ritual, Karina pun langsung pergi ke rumah rehabilitas menemui Reva. Sesampainya di rumah rehabilitas, Karina langsung menemui Reva. Saya pastikan kali ini tidak akan lolos. Gamet Aresan! Bunuh dia! Aku akan berikan apapun yang kau minta. Asal kau serang dia. Gamet
kita, Resan. Saya kuat kamu. Cepat. Hantu gamet Aresa itu langsung menyerang Karina dan membunuhnya. Ternyata teror dan pembunuhan itu pelakunya adalah Karina. Tak lama kemudian Devi dan Roy datang menemui Reva. Beberapa minggu kemudian Reva kembali seperti dulu, ceria dan senang bergaul. Jangan pernah percaya kepada setan. Karena sampai kapanpun, setan tidak akan pernah setia kepada tuannya. Eits, jangan lupa cuk, subscribe-nya, terima kasih.